Hai Sobat Sawit Mania dimanapun Anda berada. Kali ini saya Ade Firmansyah akan membagi pengalaman tentang tutorial cara pemupukan kelapa sawit varietas 239 pada usia TBM, yaitu usia menginjak 2 tahun. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengkalibrasi pupuk atau dosis. Kali ini saya menggunakan pupuk jenis NPK 1212 17 TE, produk dari Mahkota. Kenapa saya menggunakan MPK untuk kebun yang ini beda dengan kebun saya yang di 540? Karena saya memperhitungkan jarak tempuh untuk membawa pupuk, dan juga ini kebun jauh, jadi saya tidak punya waktu. Jadi kalau kita pakai pupuk tunggal itu akan berulang beberapa jenis hingga lengkap, itu akan menyita waktu dan berkejar-kejaran dengan musim. Makanya kali ini saya menggunakan NPK Mahkota 12-12-17. Biasanya saya pakai Ponska juga yang produk subsidi, tapi lantaran kali ini Ponska kosong di gudang KUD, jadi saya menggunakan ini. Pertama kita kalibrasi dulu dosisnya. Saya menggunakan aqua yang dipotong karena tadi waktu berangkat wadah untuk memupuk ketinggalan di rumah. Pertama kita timbang dulu ya. Kita timbang kurang lebih satu aqua yang saya potong ini itu setengah kilo. Berarti kita kalibrasi, kita ukur dulu berat. Oh, sangat ringan, tidak masalah, berarti tetap pada dosis setengah kilo untuk ukuran pun. Silakan dekat. Berarti setengah kilo ya. Untuk kebun ini saya menggunakan dosis 2 kilo per batang. Jadi dalam 1 tahun saya buat itu bisa 6 kilo hingga 8 kilo menggunakan MPK. Ya, setelah pupuk kita tahu dosisnya berapa yang harus kita tebar, saatnya kita menebar. Tebarlah pada ukuran yang normal, yaitu tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kalau saya mengambilnya ini dari ini pelepah dibagi 2, nanti ke arah luarnya saya bagi 2 lagi, berarti tinggal 1/4 pelepah di bagian luar. Itu yang saya gunakan karena pada usia 2 tahun saya coba gali akar sudah jauh. Cara penebarannya jangan menumpuk, yaitu dengan cara ditebar merata. Tebar merata. Usahakan piringan bersih terlebih dahulu. Kalau kebun saya ini kurang bersih, jangan dicontoh para sobat. Berarti 4 kali dosis tadi, 4 kali setengah kilo jika ingin mencapai 2 kg. Dan jangan sampai pupuk terkena daun. Harap berhati-hati setelah megang pupuk, kita memegang daun, peganglah bagian bawahnya. Jangan, apalagi untuk pupuk seperti urea, pupuk keras, jika megang daun sama saja kita meracuni daun. Ya, ini dosis yang terakhir untuk mencapai 2 kilo. Aduh, ini guys, ada sawit mania cilik datang guys. Tuh, hai guys, bilang. Hai guys. Jadi selain MPK Mahkota ini, biasanya saya menggunakan Ponska. Ada sobat yang beberapa bertanya, kenapa mau menggunakan Ponska? Mitos beredar, penggunaan Ponska bisa bikin kelapa sawit kuning. Menurut pengalaman saya pribadi, menggunakan Ponska itu bagus. Ponska adalah MPK yang disubsidi pemerintah, dibantu untuk kita petani kecil agar mampu dan terjangkau membeli. Kesalahannya ketika kita menggunakan Ponska, kita hanya berharap pada Ponska tersebut. Misalnya begini, kita membandingkan antara Ponska dan MPK Mahkota granular misalnya, atau MPK Mahkota 12-12. Kita berharap
MPK Ponska itu bisa menandingi produk ini, padahal berbeda. Pada Ponska kandungannya hanya 15 kalau nggak salah, dan tidak ada Mg-nya. Jadi begitu kita menggunakan Ponska, kita harus menambah jadwal pemupukan kisrit. Nah, itu kesalahan para petani. Mereka menggunakan Ponska berharap Ponska bisa menyaingi granular, bisa menyaingi mutiara. Itu kesalahan terbesar. Karena di Ponska tidak ada Mg. Ini kan ada N, P, K, Mg. Nah, urea, fosfat, KCl atau MOP tadi, ini Mg atau biasa dalam produk kisrit. Jadi ini nggak ada pada Ponska. Jadi jika pakai Ponska harus kita tambahkan. Begitu kira-kira. Jadi ini kita pupuk pada 239. Usia 2 tahun 3 bulan. Kita lihat performanya. Ini dia. Ada usia 2 tahun 3 bulan atau 27 bulan. Inilah kelebihan bibit unggul resmi. Jadi varietas apapun asal unggul resmi, performanya udah terlihat. Oke, jadi itu sedikit penjelasan dan tutorial pemupukan menurut saya, versi saya, dan menurut hemat saya. Belum tentu benar dan bukan paling benar, tapi ini berdasarkan pengalaman. Siapa tahu bermanfaat untuk sobat sawit mania seluruh Indonesia sebagai bahan acuan. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jika ada kata-kata yang salah mohon diluruskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita lihat lagi pohon yang lain dari PPKS 239. Ini yang dulu sempat saya tanam berbarengan dengan Mas Sunardi. Beliau ragu karena 239 tidak quick starter seperti 540. Tapi keraguan itu perlahan sirna. Buahnya keliling juga. Itu kebunnya semak. Jangan sobat tiru ya. Itu kandang Tito. Dulu kebun ini sangat dimusuhi oleh hama tikus. Akhirnya kewalahan membeli racun, akhirnya kita buatkan kandang Tito. Satu dan itu satu lagi jauh di situ. Setelah dibuatkan kandang Tito, aman dari hama tikus. Oke, terima kasih.